Asep, apa kabar? Bang Aris, Bang Aris ini ya, tambah cering. Tambah cering. Oh khusus ya, apa karena ini pakai warna-warni bajunya. Bit, jadi ibu ya. Bit, yuk baby dia aja. Apa? Oh, ya. Ya. Buka dia. Buka dia. Hah? Buka dulu, buka dulu. Enggak, lagi masih anu. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برضا الله تعالى وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرضوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيد القاضي الدين وخصوصا سيدنا ومرضي بن الشيخ وقد المسجد العظيم وخصوصا سيد عاصم إلى السكندري قدس الله روحه ونبيه وملائكته وصلى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini malam Sabtu seperti biasa kita bisa bersama-sama di majelis ini ngaji bareng, mutolaah bareng. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadikan satu pengingat, ya, satu ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian, ya, dan barokah dari pengarang kitabnya yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Amin amin ya robbal alamin. Pada malam hari ini temanya min alamatil ghaflah, min alamatil ghaflati. Jadi tanda-tanda lalai, ya, tanda-tanda kelalaian, tanda-tanda lalai. Kira-kira apakah kita termasuk orang yang lalai atau orang yang ingat, orang yang perhatian, ya. Nah, beliau Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan min alamatil ghaflati wa sighoril aqli. Tanda-tanda, sebagian tanda-tanda lalai dan tanda-tanda kecil akalnya, pendek akalnya. Sighor itu kecil, akal ya akal ini kecil, pendek akal. Ini apa? Akalnya dikit. Dikit akal, pendek akal, ya. Nah, apa? Anta'ula hamman hal yaqau aula wa tatruka anta'ula hamman la budda min wuqu'ihi. Jadi tanda-tanda dari lalai, ya, dan kecil akalnya atau pendek akalnya ini adalah mengunggulkan kesusahan, ya, prihatin, ngerasa susah, ya, hal yaqau aula terhadap satu masalah yang masalah itu bakal terjadi atau tidak terjadi. Wong masalahnya belum terjadi, ya, itu sudah dipikirkan, udah prihatin, susah, belum terjadi atau sudah terjadi, wah itu sudah dipikirkan. Wa tatruk antaula hamman la budda min wuqu'ihi, tetapi dia meninggalkan, tidak memikirkan kesusahan yang pasti terjadi. Dia ada kesusahan yang belum tentu terjadi atau, ya, terjadinya itu belum, ya, hal apa atau terjadi atau tidak, tapi dipikirkan terus, ya. Dan tidak mengingat, tidak memperhatikan, tidak menganggap penting, ya, terhadap yang pasti akan terjadi. Ada nggak orang yang macam itu?
Akhirnya karena pikirannya begitu, ya pikirannya begitu ya. Akhirnya apa? Fatus biha wa taqulu kaifa yakunu si'ru hudan. Sampai akhirnya ngomong sampai pagi ini, malamnya sampai pagi mikirkan, ini pagi ini harga-harga di pasar ini yang naik apa? Di pasar ini pagi ini yang naik apa? Harga-harga apa ini? Jadi dalam pikirannya yang dipikirkan cuma itu, omset, apa? Ya. Nanti besok ini untungnya berapa? Ini besok ini gimana? Berapa marginnya? Berapa marginnya? Wa kaifa yakunu fi hadisana? Terus tahun ini kira-kira gimana nih? Pemerintahan ini gimana? Ini kalau presiden ini gimana? Tambah hebat tambah ini gimana? Ini kalau saya milih calon pilkada ini gimana? Mikiran itu akhirnya. Nah, ya. Gimana ya? Masa mikir kayak gitu? Nah, kalau kita pikirannya ngurus gitu, omset gimana? Oh, berarti kita termasuk min ghaflah. Min sihoril akli, orang yang lalai dan pendek akal. Mikirkan dunia, dianggap penting banget loh. Nah, karena dipikirkan berarti penting. Ya Allah, harusnya memikirkan yang pasti terjadi. Apa yang pasti terjadi? Kematian. Saya husnul khotimah, apa suul khotimah? Harusnya ini yang dipikir. Bukan nanti harga ini gini gimana, nanti kalau saya turun gimana, nanti kalau saya gini gimana. Nah, ya, jadi kalau ada itu pada diri kita, maka waspadalah. Artinya kita sedang dalam kelalaian. Ya. Rambu-rambunya itu. Nah, padahal apa? Ya. Wa altafullahi ta'ala ta'ti min haitsu la ta'lamu. Padahal kasih sayang Allah itu datang kepada kita, itu kita nggak tahu. Kalau hari ini kita mungkin mengalami kesusahan, kesulitan ekonomi, pikir, masalah terus ya, menganggap hal itu penting. Kalau kita mikir begitu, ya, malah dianggap orang yang lalai. Tapi ketika dianggap tidak penting, ya biasalah kembang dunia. Yang penting waktu ini kerja mencari nafkah. Nah udah, mau omset berapa, mau closing, mau naik closing, itu nggak penting. Yang terpenting adalah sudah usaha, sudah melakukan pekerjaan. Ya sudah, ya yang pasar ya pasar, yang dagang ya dagang, yang bisnis ya bisnis, yang ke sawah ya ke sawah, yang ke kebun ya ke hasil itu udah, itu wilayah Gusti. Nggak perlu sedih gundah gulana. Nah, kalau udah seperti itu berarti sudahlah. Karena nanti pasti akan datang itu pertolongan Allah, kasih sayang Allah itu akan datang. Di mana kita tidak tahu. Ya, kapan itu nggak nanti. Ya, Pak Sulaiman itu setiap pagi itu sama habis maghrib itu wirid itu. Ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu 129 kali. Terus ditutup wallahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha 7 kali. Ya Latifu, ya Latifu 129 kali. Terus ditutup nanti yang 7 kali wallahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha lembut itu memberikan rezeki itu pada yang Allah kehendaki. Lek jenengan ya tadi sedihnya luar biasa. Lek Gusti Allah enggak mengendaki ya tetap wah ya bundas. Ngapain dipikir? Hah? Ya sudah, ya enggak usah dipikir pening-pening ya. Enggak usah dipikir pening. Waya ngaji. Waya salat, ya salat lho jadi tinggal-tinggal. Ya, maka keprihatinan yang sungguh merugi adalah keprihatinan dunia yang sampai meninggalkan kewajiban. Sholat sudah ditinggal. Wah, jangan. Terus Gusti Allah itu memberikan rezeki itu ya, sesuai yang Allah kehendaki. Makanya nggak perlu pening-pening, Bang Aris. Nah, santai aja. Karena bos lagi pening. Ya gak apa-apa, nanti tandangin 2 kali. Itu sebagai rambu-rambu. Cepat ingat, ya Allah, astagfirullah. Wallahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha. Allah adalah zat yang maha lembut, maha kasih terhadap hamba-hambanya yang ketika memberikan rezeki itu ya yang Allah kehendaki. Jadi nggak usah sampai
iki piro, gimana sampai sedih, sampai menganggap paling penting. Ya, sampai menganggap paling penting. Pokoknya kita ikhtiar, kita usaha. Yang ke kantor ya ke kantor. Yang marketing ya marketing. Urusan dapat berapa, alhamdulillah. Tinggal dievaluasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya lah, dah aku kan. Alhamdulillah. Kalau gitu kira-kira enak Pak urip. Hidup enak ya? Dibilang stres gitu. Enak. Gak apa-apa, bilang stres gak apa-apa. Yang penting kita gak stres. Orang kan boleh-boleh saja bilang itu stres. Yang penting kitanya gak stres. Maka para konten kreator itu kalau di jalan ketemu orang model kayak stres kan ditanya. Kalau ditanya nyambung, oh nyambung berarti musafir. Kalau nggak nyambung, gitu. Biarkan mereka bilang kita stres. Kalau ditanya nyambung, berarti beres. Ya Allah ya. Ayo, ini rambu-rambu buat kita semua. Ya. Rambu-rambu buat kita. Nah, kemudian wasyakku fi, nah ini ditegaskan lagi oleh beliau. Wasyakku fi rizki, meragukan dalam rizki. Ya, ragu dalam rizki. Ya, sampai tadi tiap malam dipikirkan harga nanti gimana, omset gimana, terus itu sampai akhirnya meragukan, wah meleset. Wah, saya pasti akan susah ini di perusahaan ini. Saya harus cari ganti ini perusahaan. Harus lompat ke perusahaan. Wah, harus banting setir ini. Nah, sampai paling gitu. Ragu akan rizki, maka syakku fir razik. Maka pada saat itu kita sedang meragukan Allah zat yang memberi rezeki. Oh, kawan lah. Kawan itu ya. Meragukan rezekimu sama dengan meragukan zat pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu. Wis ora usah mikir pusing, Pak. Saya serius ini serius ini. Enggak usah pikir pening, enggak usah pikir pusing. Nah, sekalipun sekarang lagi manggur nih, belum dapat pekerjaan. Oh, enggak usah pening-pening. Pekerjaan ya bikin pekerjaan lah, wirid kayak apa, kayak mensyukuri apa. Banyak kan? Jangan sampai ragu. Jangan sampai meragukan akan rezeki. Karena meragukan rezeki sama dengan meragukan si pemberi rezeki. Bahkan ditegaskan lagi, wa masyaraqa as-sarik wa ma ghasabal ghasib ila rizqo. Bahkan pencuri tidak akan mencuri. Orang ghasab itu ngambil, merampas mengambil tanpa diketahui pemiliknya, namanya ghasab. Ya, tidak ada pencuri, tidak ada orang yang ghasab illa rizqo, kecuali memang itu dari rezekinya. Pernah enggak ngelihat di lemari uang misalkan 500.000, pencuri ngambil, disisain ada enggak? Ada yang disisain enggak? Kadang ada nggak yang disisain? Ada. Itu bukti bahwa rezekinya dia memang yang cuma yang diambil. Yang diambil bukan rezeki dia, ya kan diambil itu. Gitu. Ya, ada motor 2, ini motor banyak. Lah kok yang diambil kan diambil semua kan enak. Lah kok yang diambil ya memang rezekinya cuma itu. Kalau memang rezekinya ya enggak. Paham banget. Bok kita ngoyo koyo sampai lali sholat kan, sampai lali hak-hak kita kepada ya Allah. Lah kalau memang di sini ya memang begitu gimana? Ya, maka dahulukanlah ya urusan kita kepada waktu sholat ya sembahyang. Oh, makanya dalam fikih itu kita harus tahu batas waktu masuk sholat sampai habis waktu sholat. Begitu kita lagi kerja masuk sholat, kita tahu oh batasnya sampai sekian. Kalau katakanlah sekarang zuhur, kita lagi kerja zuhur adzan, ya, apalagi mungkin pimpinan atasan. Ya. Wah ini kalau saya ikut istirahat nanti kok kantor sepi, ya sudah nanti nunggu timnya yang lain habis istirahat selesai, tengok oh jam 2 masih ada waktu tuh, ya sudah. Nah, yang penting itu ya, jangan sampai meninggalkan. Kalau udah meninggalkan berarti lalai ghaflah ya. Bahkan ditegaskan apa? Fama dumta hayyan la yunkisu min rizqika syai'an. Selagi engkau masih hidup, dumta hayyan, selagi engkau masih hidup, la yunkisu min rizqi, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun jatahmu
Nah, tinggal husnudzon bila sama Gusti Allah. Husnudzon karena Gusti Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Ya. Allah itu sesuai persangkaan hambanya. Walaupun misalkan, ya, walaupun misalkan kita lagi sulit, tetap berprasangka kepada Allah. Persangka baik saja, karena itu nanti akan menjadi apa namanya? Akan menjadi kejadian, wong kita bersangka sama Allah. Walaupun lagi sulit, lagi apa, tetaplah. Ya. Karena apa tadi? Gusti Allah tidak akan pernah mengurangi rezekimu sedikit pun enggak. Kalau itu udah jatahmu itu, wah itu kan. Jadi mau apa lagi Pak? Apa yang diragukan lagi? Nah, maka kadang manusia itu lebih mendahulukan akal kan. Kalau saya gini, ini kalau saya dengan omset segini, modal segini, usaha ini, saya dapat untung sekian miliar, sekian juta. Berarti kalau ditambah lagi, berarti untungnya gede. Mungkin ditambah pengep. Ya, enak. Jadi apa wis pokoke sing diusaha sekarang punya pekerjaan apa tekuni. Tekuni usahanya tekuni jadi yang serius kerjanya. Apapun pekerjaan kita halal kita tekuni, disikomai, ditelateni. Waktunya ibadah jangan tinggal. Karena apapun itu tadi ora iso Pak, ora iso memang ya, jatah semuanya ya situ gitu. Ya. Nah. Jadi kafa bika jahlan antaulal hammas saghir. Nah ini cukuplah ya bagimu kebodohan. Apa? Antaulal hammas saghir, memikirkan, mengunggulkan kesusahan-kesusahan yang remeh-temeh yang kecil. Apa kesusahan remeh-temeh yang kecil itu? Yaitu urusan dunia. Urusan dunia itu urusan remeh-temeh lah. Kok kita pikir itu orang bodoh, sungguh cukup itu orang bodoh. Ya, urusan dunia itu urusan yang kecil. Wa tarkul hammal kabir, sementara meninggalkan ya urusan-urusan yang besar, urusan-urusan prihatin yang harusnya dipikir. Ul hamma hal tamutu musliman aw kafiron. Nah ini ya unggulkanlah, pikirkanlah, ya bersedihlah kamu, ya apa? Memikirkan besok mati dalam keadaan Islam ataukah? Nah, harusnya itu kita pikir. Bayangkan kalau kita bergumul dengan dunia. Nah, apalagi kalau udah umur 40 tahun kok belum ada perubahan dalam kebaikan. Masih meninggalkan sholat, masih meninggalkan kewajiban. 40 tahun nih. Kok sudah masih tetap meninggalkan keburukan-keburukan, apa? Menjalankan keburukan, maka sampai akhir hayatnya sulit Pak untuk jadi orang baik. Na'udzubillah min. Maka ketika kita sudah berumur 40 tahun kok sudah berada pada jalan kebaikan, insya Allah husnul khotimah. Itu kalau para motivator bisnis ya, orang yang 40 tahun umurnya belum berhasil, maka sulit untuk keberhasilannya. Ya, betul juga. Benar juga. Ada benernya juga. Tapi yang dimaksud paling besar kesuksesan adalah menuju akhir. Nah, jadi ayo teman-teman, ya, teman-teman harus begitu. Ul hamma hal anta saqiyun aw sa'idun. Nah ini ya harusnya kita mengunggulkan, memikirkan apakah kita nanti jadi orang yang sa'idun, orang yang bahagia di akhir hayat kita, atau saqiyun, cilaka. Hal umman nari al-mausufati bil abadiyatil lati la intahalah. Ingat ya, kita harus memperhatikan bahwa neraka itu memiliki sifat keabadian, tidak ada ujungnya. Neraka itu tidak ada awal. Repot lah kalau sudah terlanjur sul khotimah, jemplung lah, repot lah. Ya, maka ayo ya, ul hamma ihdil kitabi bil yamin au bishimal. Harusnya kita pikirkan apakah kelak nanti kita menerima catatan amal dari Allah itu dengan tangan kanan atau tangan kiri. Ya, maka dalam wudhu itu ada doa ketika membasuh tangan. Ya, setiap wudhu itu ada doa-doanya. Nah, ketika membasuh tangan yang kanan itu juga doa, ya Allah, semoga Engkau terimakan catatan amalku dengan tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, kelak terimakanlah catatan amalku dengan tangan kanan dan hisab yang sangat amat ringan.
Ya, hisab yang sangat ringan itu nanti akan terpancar dari cahaya tubuh kita. Hisab di alam penghitungan, di yaumil hisab, di perhitungan itu kalau tubuh kita sering wudu, namanya itu sima wujuhum. Wajahnya itu ada bekas wudunya, bekas sujudnya, itu lampunya terang, Pak. Terang lampunya. Jadi nggak perlu dihisab. Ping, langsung masuk ke surga. Yang repot ini yang kelaplik, kadang hidup kadang mati. Itu ya, akhirnya dicek bener nih, ini ada apa? Artinya repot. Ya Allah. Ini kadang hidup atau mati sekalian hitam. Kan ada repot. Maka ayo jangan anggap serius, anggap rem, harus serius wudu kan. Wudu. Jadi ketika yang tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi. Ya, jangan kau terima kitabku dari pakai tangan, wala waro aminadori, juga dari belakang catatan amalku ya. Itu ada tuh. Walaupun nggak ngerti doanya, sementing wudu yang sempurna. Wudu yang bau ini kadang sering ibu-ibu ya, kadang sering saya pesan sama pada pengajian-pengajian ibu-ibu itu pas dasaan basuh wajah. Ini mumpung eling. Batasan wajah itu kan lebarnya ini dari mimana binti sya'ri, tempat tumbuhnya rambut ini. Bawahnya tahta. Lebarnya itu ini kuping ini lebar. Dari sini ini harus kena semua. Nah, berarti ini gode kalau laki-laki ini kena nggak? Kena kan? Gode kan? Nah, perempuan ini Bu kan suka dilantir ya, panjang kan? Kalau wudu kan diginikan kan? Nah, pas itu rambut yang tadi itu kena air nggak? Pas wudu, pas basuh wajah. Kan di belakang kan ini, kan biasanya panjang tuh di belakang. Nah, pas basuh itu, karena ini bagian wajah yang tadi di belakangin. Pas basuh wajah kena nggak? Nggak kena kan di belakangnya. Nah, maka dikeluarin, dijelontorin. Nah, kalau mau wudu. Kalau saya senangnya di guru saya, Pak Masul itu potong aja, nggak mengurangi kecantikannya kok. Ini nanti tetun kayak itu, dijelontorin tuh dipotong. Karena pasti perempuan pasti begitu kalau mau wudu kan pasti gini-gini kan. Nah, kan kesini semua. Nah, harusnya pas basuh bagian anggota wajah kan kena. Tapi karena di belakangin kan tidak kena. Maka caranya pas di belakang gini itu diginiin, Bu. Nah, kan nanti keluar loh. Nah, jadi pas basuh. Nah, kalau repot harus dipotong aja kergel. Rambutnya bakal pulmonan. Hati-hati kalau orang Jawa bilang itu. Apa namanya kalau bahasa Indonesia itu? Jambang. Kalau laki-laki kan jambang. Kalau perempuan apa? Harus banyak ya. Harus banyak. Iya, yang bagian dari wajah, yang jelantir aja, yang tubuh. Di sini ya. Yang jelantir itu diginiin kan, pas dibelakangin, sudah belakang semua terus nanti diginiin. Nah, yang julur ini yang jambangnya. Ah, dipotong aja. Karena itu bagian wajah. Nah, itu ya, hati-hati sempurnakan wudunya, karena besok itu akan menjadi cahaya tubuh kita. Untuk Rasulullah mengenali umatnya juga dari cahaya itu, dari cahaya wudu, bekas-bekas sholat, sujud. Gitu. Ya Allah ya. Jadi, ayo itu nggak Pak Nano, nggak ngurangi kecantikan Pak Nano. Itu seringnya ibu kan sering kayak gitu ya. Oh, itu saya juga dulu gitu kok. Tak potong. Kita potong aja daripada kadang lupa ya potong. Ya. Karena itu bagian wajah. Nah, kalau pada saat basuh wajah terus ada anggota wajah yang tidak kebasuh, berarti wudunya gimana? Ya enggak sah. Karena anggota tubuh tidak kebasuh. Gitu ya. Jadi harusnya ini yang kita pikirkan. Besok kita terima catatan amal itu pakai tangan kiri apa tangan kanan. Tapi insya Allah ya, aku yakin sekali, yakin kalau wudunya udah bagus, sujud sholat beres itu. Karena awaluma yuhasabu, pertama yang akan dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya beres semua, sujudnya beres semua. Ya itu. Kemudian mana tadi? Hada huwa alhamul ladzi yu'alu. Nah, ini yang kayak gini nih harusnya yang dianggap serius, yang harus diperhatikan, yang harus diberikan ya perhatian khusus. Jangan sampai kita
susah mikirkan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil ya dunia itu kecil. Hidup kita kan ini sebenarnya mati kita. Ya, kemarin kan sebenarnya ya mati sebelum matinya. Ya Pak, ya orang yang tidak merasakan kelezatan munajat. Nah, jadi gitu ya. La ta'ul hamma luqmatin ta'kuluha aw syurbatin tashrubuha. Nah, ini. Jangan kamu bersusah payah, bersedih memikirkan apa? Satu suapan yang kamu makan, satu minuman yang kamu minum. Kenapa? Ayastahidumu kal malik wala yut'imuka. Adakah majikan Malik itu raja, orang membantu raja, orang kerja sama raja, lalu kemudian raja ini tidak membayar gaji dia? Umumnya, ini ngomongin umumnya, ada ya kan, nggak umumnya pasti apa? Digaji kan? Digaji, ya. Apalagi sekedar makan, ya. Apalagi sekedar makan. Atakunu fi dari diyafah watadiu. Adakah guest house, tamu spesial, ya, tamu spesial, lalu ketika datang dia tersia-siakan? Ada nggak Pak? Kang Acep, tamu spesial dari perusahaan. Perusahaan dia bekerja, ya, beliau bekerja. Ada acara namanya apa namanya? Ayo, pemberian apa? Ya, ribet ya. Tamu spesial, pakainya kode khusus. Terus begitu sampai ke hotel kira-kira tersia-siakan apa dihormati apa karpet merah? Selamat datang. Karpet merah. Ya. Nah, Allah juga begitu. Wah, jauh lebih dari itu. Kalau kita terus memperhatikan, jangan sampai jadi orang yang lalai. Logikanya begitu. Beliau mudah sekali menggambarkan. Nah, nanti, tak mungkin kita itu akan tersia-siakan ya. Lalu kita menjadi tamu spesialnya Gusti Allah. Ayo ya, menjadi tamu spesial Gusti Allah. Enak Pak. Jadi tamu spesial Gusti. Ayo, enak toh? Enak. Ya ada cerita. Akhraja Ibnu Abi Dunya fil Mukhtasaraini an Rasid al-Kirosi. Nah, jadi beliau itu lama iktadara Yazid Ar-Raqasi baka. Ketika beliau datang, itu nangis. Datang tiba-tiba nangis. Kira-kira misalnya ada orang datang ke sini itu tiba-tiba nangis. Berarti kan nanya kan? Nah, ini juga ditanya fakila. Ya fakila lahu, ada apa? Ma'jabkika rahimakallahu. Ada apa kok kamu nangis? Semoga Allah menyayangimu. Ada apa kok kamu nangis? Ada hal apa kok nangis? Teko-teko datang-datang kok nangis. Terus dia jawab, qala abki wallahi ala ma yafutuni min qiyamil laili wa siyamin nahar. Aku menangisi, demi Allah aku menangisi yang menjadikan saya lalai. Apa? Lalai, lupa saya tidak sholat malam, lupa saya tidak puasa pagi hari. Wah, itu yang aku bikin nangis. Semua baka, nangis lagi menjadi lagi. Manyasil ya laka mayazid wa manyasu. Apa kok begitu nangis? Kita pernah nggak gitu? Menangis satu. Aduh, aku tadi nggak sholat. Apalagi sholat wajib ya. Sholat sunnah, nangis sholat sunnah. Ini sholat sunnah. Oh, pokoknya nangis, datang-datang nangis. Semoga Allah merahmatimu. Hal apa yang bikin kamu nangis? Aku nangis. Ada yang membuat saya sampai tidak sholat malam. Ada yang membuat saya sampai saya tidak sholat puasa di siang hari. Nangis. Wa man yataqarrabu laka ilallah bil a'mali ba'daka. Barang siapa yang sudah menjadikan dekat kepada Allah dengan amal itu, ya, kita mungkin kan punya amal, kita masing-masing punya amal. Nah, kalau kita sudah merasa amal ini menjadikan kita dekat sama Allah, menjadi rasa asik sama Allah, maka amal itu pertahankan itu, jadikan itu jadi amal andalan, amal istiqomah lah. Biar jadi istiqomah, pintunya lewat situ. Jadi nggak usah mikir yang berat-berat dulu. Ya, kalau memang itu ya itu selagi senang memberi harus memberi. Nah, senang ngaji dipertahankan ngajinya.
Yo nganti wis nang ngaji ngilang. Yuk ngaji. Ya Allah ya. Maka pesannya beliau Pak, ya wahaikum ya ikhwah, cilakalah. La taghtarunna bisababikum. Jangan kalian tertipu dengan masa muda kalian. Jangan kalian tertipu dengan masa muda kalian. Fakaan qad halla bikum ma halla bi min azimil amri wa syiddati qurbil maut. Mati itu susah sekali. Mati itu menyakitkan sekali. Maka janganlah terlena dengan masa muda kita. Ayo, mumpung kita masih ya an-naja ya kita yakin selamat. Al-hadar ya. Maka al-mubadiratu rahimakumullah. Ayo cepat-cepatlah, buru-burulah, maka kalian akan disayang Allah. Ya, mudah-mudahan kita selalu disayang oleh Allah ya. Karena kalau jauh dari sayang Allah itu ya Allah sedih sekali Pak. Maka Pak Sulaiman itu sering ngirit. Nah, yang apa Pak? Ya farijal ham, ya kasifal ham. Terus Ya man ya berwaya. yang terus. Nah, yang anta yang subuh Pak. Ya farijal ham, ya kasifal ham, ya. Anu apa deh Pak yo? Iya. Ini kita apa deh Pak yo? Nah, ada kamera Pak, grogi Pak. Ya. Halo, Bapak di jalan kasih kalau. Yang sayang dulu Pak. Minta disayang ya Pak Allah ya. Sayangilah kami. Nah, jadi ya Allah. Minta disayang Pak sama Allah. Minta sayang, kita minta dapat rahmat insya Allah. Nah, kita nggak dapat sayang istri aja rasanya malam-malam itu panjang. Sunyi sepi. Apalagi tidak dapat rahmat Gusti. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Ayo, ini panjang nih temanya malam hari ini ya. Percepat saja ya. Hadi sofawatul amri wa ghurbalatu. Nah, ini adalah apa namanya pilihan umur ya, jadi masalah umur. Jadi di sini dicontohkan ya man la yakulul khintah illa mughorbalatan la buddalaka ayyugharbala umruka. Kita makan beras, kalau di sini contohnya gandum, makan beras itu pilih yang baik apa pilih yang jelek? Baik kan? Maka zaman saya kecil dulu, kalau sekarang kan beli beras sudah bersih kan. Kamu kalau Jepri dulu pas panen kan diayak dulu, apa namanya? Kalau jauh itu ditapi, ya, pakai tampah itu nanti kan las, apa namanya kalau sini las, nah, sekam, apa sih? Kulit, kan sudah diiler kan nanti jadi beras. Kan ada yang lolos nggak jadi beras itu apa namanya? Atah. Kalau orang sini atah. Kalau Jawa las, ya, las. Las, bukan las susin itu. Las. Ya, Mas Susong ya. Las ya. Menir apa? Menir sing cici. Apa sih jelek-jelek gitu ya. Lah, ini zaman dulu ketika bikin tepung gandum itu kan diayak. Nah, yang lembut itu untuk bikin roti. Yang ini ya dibuang. Nah, kalau ini kan tuh ayam biasanya las lagi. Nah, maka ya kita juga harus umur kita juga harus kita ayak, kita timbang-timbang. Umur kita sudah sekian, banyak yang dibuang, ya, apa banyak yang dimakan. Ya. Tadi banyak tersia-sia, apa banyak yang kita gunakan kemanfaatan. Ini kita harus nimbang umur kita. Kalau nggak ditimbang umur kita, nanti kita akan menjadi orang yang min ghaflah tadi, orang yang lalai. Nah, orang yang ceroboh kan gampang jatuh kan. Naik sepeda, was, nggak pakai daya ya jatuh. Naik motor kan, ya nabrak. Karena dia tidak menimbang-nimbang. Coba kita timbang-timbang. Ya, fala yabqalaka illa mahlasta fi. Kan yang kita ambil kan yang bagus kan, bukan yang apa tadi latah. Ata, bukan atanya yang diambil kan. Yang diambil kan beras yang kita makan. Nah, kita juga harus begitu. Umur kita harus kita gunakan begitu. Wa ma ada dzalika yurma. Ya, yang jelek kan dibuang, dilempar, dibuang.
Atta tadi dibuang. Nah, harusnya kita sekarang ditimbang-timbang umur kita ini sudah berapa. Yang muda ya, Mas. Jangan bilang aku masih muda ya, tadi jangan tertipu dengan kemudaanmu. Oh, bagus, anak muda yang mau istiqomah ngaji itu keren ya. Itu keren sekali. Ya Allah, ya. Mudah-mudahan ya, kita makin kesini makin baik, ya, makin sangat banyak kebaikannya. Jangan semakin dibuang berasnya, kan lucu ya. Yang ilah atahnya diambil, berasnya yang dibuang, kan lucu. Nah, kalau kita hidupnya makin banyak jeleknya, berarti ibarat apa? Berasnya yang dibuang, kita yang makan atahnya. Kan hanya ngomong sing ya mau, makanya dikatakan apa, sihoril akli, pendek akal. Pendek akal ya begitu. Beras yang bagus-bagus dibuang, makan yang beras dolog apa? Bulog. Allah, ya, kita kan tentunya kepengen yang baik. Maka ayo, biar kita tidak jadi orang lalai, ya, ayo kita anggap serius ya urusan akhirat, urusan ngaji anggap kita serius. Jangan pening-pening mikirkan ngurusi omset kerjaan. Soalnya kerja alhamdulillah syukurin dia bekerja. Cukup nggak cukup nanti tetap bisa pada saatnya pasti akan mensukseskan kita. Betul Pak, serius ini. Ya. Banyak kok para motivator menyampaikan. Banyak kok orang-orang yang sukses itu berawal dari ya bertahan ya, bertahan. Termasuk saya di dalam bisnis juga bertahan. Banyak dulu lettingan saya itu ya bener lah kemana-mana. Oh saya tetap bertahan. Ya, alhamdulillah yang bertahan ya. Itu. Nah, ini karena bertahan dapat banyak ini ya. Spesial. Ya, mudah-mudahan kita selamat dunianya, selamat akhirat. Sukses dunianya, sukses akhirat. Punya anak-anak yang solih, keturunan yang solihah, keturunan yang taat kepada Allah, keturunan yang baik-baik. Insyaallah sukses dunianya, sukses akhiratnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukhalitatun nas aktsaru ma yukhafu alaik wallahu a'lam. Oh.